Bismillah. Nabda Ustaz. Nah, tafadhol. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah di pagi hari yang mubarakah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fi Akhlaqil Islamiyah. Akan dijelaskan langsung oleh pengarangnya, yaitu Ustadz Mas'ud Mahmud hafizahullah ta'ala. Insyaallah kita akan masuk di nomor ke-7 dari akhlak madmumah. Pada Ustadz falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu berkaitan al-akhlaq al-madmumah, yaitu akhlak-akhlak yang tercela. Pekan yang lalu kita sudah sampai mulai akhlak madmumah. Sudah Ustaz. Sampai ujub, Ustaz. Al-ujub ya, terakhir al-ujub. Baik. Al-ujub. Selanjutnya ada al-ghadab. Baik, silakan. Siapa yang baca? Tafadhal Yudi. Nah, Ustaz. Iya. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Raqmus sabi. Al-ghadabu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Raqmus thamin su'udhan qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Nah. Terus selanjutnya. Man yaqra? Siapa yang baca? Silakan. Tafadhali Kusmarlin. Nah, Ustaz. Nah, tafadhali. Sabi' al-ghadabu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Araq su'udzon qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Baik. Ahsan. Tafadhal Iwan Juwana. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. As-sabi' al-ghadabu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. As-samin su'udzan qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Baik, ahsan.
Yang ketujuh adalah al-ghadab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Yang ketujuh daripada al-akhlaqil madhmumah, sifat-sifat tercela adalah al-ghadab, marah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, qala, berkata, lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, beri aku wasiat. Ausini, beri aku nasihat. Beri aku wasiat, itu wejangan. Artinya nasihatilah aku, ya Rasulullah. Qala la taghdab. Beliau menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, diulang-ulang Rasulullah berkali-kali. La taghdab, la taghdab. Qala la taghdab. Diulang-ulang berkali-kali Rasulullah mengatakan, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ya, salah satu tabiat manusia yaitu memiliki sifat marah, ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Tentu yang maksud di sini adalah marah membawa kepada sifat yang lebih parah, ya. Kalau Nabi SAW, kalau beliau tidak menyukai sesuatu, atau kalau beliau marah itu terlihat dari wajahnya, yaitu berubah wajah beliau, ya, merah wajah beliau. Tapi tidak dilontarkan atau diucapkan kata-kata kena akibat marah, yaitu kata-kata yang menyimpang, ya. Itu dengan cara bisa mencaci maki orang dan seterusnya. Nah, yang seperti itulah yang dilarang, ya. Kalau menampakkan wajah karena ketidaksukaan atau marah, itu hal yang wajar, ya. Nabi juga demikian, ketika Rasulullah SAW sesuatu yang tidak disukai beliau, itu terlihat dari wajah beliau. Demikian juga berubah wajahnya seperti merah, ya, wajah beliau. Jadi tidak dilampiaskan dengan ucapan, terlebih lagi dengan perbuatan sampai memukul, menendang, dan bahkan bisa menjurus kepada kriminal, itu pembunuhan dan seterusnya. Nah, tentu ini yang sangat dilarang dalam Islam. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Arti kata, jika menghadapi sesuatu perkara yang tidak disukai, maka tahanlah amarah. Tahan amarah. Karena amarah itu membawa kepada perbuatan-perbuatan yang hilang dalam Islam. Sebagaimana saya katakan tadi, bisa dia mencaci maki, kemudian bisa dia memukul, dan seterusnya. Makanya ketika marah, ya, ketika mau marah, maka sebaiknya apa? Kalau sedang berdiri, sebaiknya duduk. Kemudian alangkah baiknya kalau dia pergi ke kamar mandi, kemudian berwudu untuk menghilangkan amarah. Nah, amarah itu dari syaitan yang berusaha menjerumuskan anak Adam melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Islam. Ya, dari mulai ucapan-ucapan yang tidak benar, mencaci maki, sampai kepada perbuatan, ya, memukul, menendang, dan sejenisnya. Bahkan bisa kepada melakukan pembunuhan. Kemudian yang ke-8 adalah su'udzon, prasangka buruk. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai hamba beriman, ijtanibu katsira, jauhilah oleh kalian banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, ini sering terjadi permusuhan
itu diawali dengan prasangka buruk. Makanya ketika ada sesuatu yang sampai ke telinga kita, sesuatu yang buruk, ya, melalui orang, nah, maka tabayun terlebih dahulu. Jangan langsung kita berprasangka buruk kepada seseorang yang katanya dan seterusnya mencelah atau mencaci atau menyebutkan aib-aib kita. Bisa jadi itu tidak benar adanya. Bisa jadi dari orang yang tidak suka dengan kita, atau dia ingin untuk memisahkan antara kita dengan saudara kita agar terjadi permusuhan dan seterusnya. Maka perlu husnudzan terlebih dahulu. Jangan langsung su'udzan, prasangka buruk. Sebagaimana terjadi terhadap keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar dan Aisyah. Yaitu dituduh Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Yang termasuk terlibat dalam tuduhannya adalah keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Termakan isu yang tidak benar, yang sengaja ditiupkan oleh orang-orang munafik yang tidak senang dengan Rasulullah SAW. Intinya adalah untuk menghancurkan keluarga Rasulullah dan untuk menghancurkan dakwah Rasulullah SAW. Nah, seharusnya tabayun terlebih dahulu, benar atau tidak, kan gitu. Seharusnya prasangka buruk, apalagi itu kerabatnya. Itu kerabat. Nah, akhirnya bagaimana? Termakanlah isu kena prasangka buruk. Tapi alhamdulillah mereka bertobat Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesalahan mereka, kekhilafan mereka. Nah, itu sejarah berkaitan ini seharusnya bisa jadi ibrah, ya. Bisa jadi ibrah bagi kita atau bagi umat ini apa yang terjadi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena musuh-musuh Islam berusaha untuk menghancurkan dakwah Islam yang dilabelkan dengan label yang buruk dan seterusnya. Nah, ini ya, umat Islam harus menyadari dalam hal ini. Begitu juga ada yang menyampaikan tentang ajaran Islam ini tidak ada dalil dan sebagainya, dan ini adalah hal-hal yang bertentangan dan sebagainya. Ya, seharusnya kaji terlebih dahulu, jangan langsung menuduh orang tuduhan-tuduhan yang tak benar. Ya. Seharusnya ketika mendengar sesuatu yang kira-kira kira-kira tidak sesuai dengan apa yang diketahui selama hari ini, kan gitu. Seharusnya kaji benar atau tidak, apa sumbernya, dari mana. Jangan prasangka buruk terlebih dahulu. Ya. Ini yang kenapa? Jadi Allah sudah ingatkan itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena kalau sudah prasangka buruk, nanti akan selanjutnya tajassus, ya. Ya. Baik, silakan selanjutnya. Tafadhol Puspa. Tafadholi. Ayo rakam Tasik dan asyir langsungnya. 9. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi' at-tajassusu huwa al-bahsu an awratil akharina wa ma'ayibihim wa kashfu ma sataruhu. Qala ta'ala wa la tajassasu. Al-ashir. Ustaz? Iya, nah. Al-ashir al-ghibatu wa hiya dzikruka akhaka bima yakrahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibatu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka wa akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu.
wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Naam. Wa qala ta'ala. Oh, bentar. Wa qala ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ahsan, barakallahu fiik. Silakan. Tafadholi Rofiani. نعم. Ya. التاسع التجسس هو البحث عن عورات الآخرين ومعايبهم وكشف ما ستروه. قال تعالى ولا تجسسوا. العاشر الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة أتدرون ما الغيابة Ghibah. Atadruna mal ghibah. أتدرون ما الغيبة Oh, nama قال sahih. Ghibah. أتدرون ما الغيابة قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته. Naam. وإن لم يكن فيه فقد بهته. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Naam. Silakan lain. Tafadhol Ugesta. الرقم التاسع التجسس هو البحث عن عورات الآخرين ومعايبهم وكشف ما ستروه. قال تعالى ولا تجسسوا. العاشر الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيابة قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Naam. Qala ta'ala. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya, ahsan. Seorang lagi. Tafadhol Yogi Santoso. نعم أستاذ. بسم الله. Tafadhal. التاسع قال المؤلف حفظه الله تعالى التجسس هو البحث عن عورات الآخرين ومعايبهم وكشف ما ستروه. قال تعالى ولا تجسسوا. العاشر الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيابة قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Naam. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya adalah at-tajassus.
wa huwa al-bahthu an auratil akharin wa ma'ayibihim wa kashfu ma sataru. Qala ta'ala wala tajassasu. Tajassus adalah mencari auratil akharin, yaitu aurat orang-orang lain. Wa ma'aibihim, dan aib mereka. Jadi mencari aib orang, ingin tahu. Wa kashfu ma sataru, dan mengungkapkan apa yang mereka tutupi. Dan itu jelas sangat dilarang. Justru dalam Islam Allah perintahkan untuk menutupi aib saudaranya. Ya. Siapa yang, kata Rasulullah, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Tapi sebaliknya, siapa yang mengungkapkan aib saudaranya, maka Allah akan bukakan aibnya di akhirat. Jadi sesuatu yang buruk, yang tidak baik, sebaiknya ditutupi. Jangan sampai itu dibuka sehingga tersebar luas. Qala ta'ala wala tajassasu. Janganlah kalian melakukan tajassus, yaitu mengintip-ngintip aib orang, yaitu mencari-cari aib orang. Apalagi kalau ada niatnya untuk disebarluaskan. Dan itu sangat tercela, tidak tercela dan sangat tidak terpuji. Selanjutnya al-ghibah. Ghibah yaitu zikruka akhaka bima yakrah. Itu kau menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Yaitu menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah atau mal ghiyabah. Satu riwayat mal ghibah. Ini mal ghiyabah, maknanya sama. Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Yaitu kau ungkapkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana ya Rasulullah? Jika apa yang aku katakan itu ada pada saudaraku. Qala, kata Nabi, in kana fihi ma taqul. Jika pada saudaramu ada apa yang kamu katakan, atau apa yang kamu katakan ada pada saudaramu, faqad tabta, sungguh kamu telah melakukan riba. Itulah riba. Jadi riba itu adalah mengungkapkan aib saudaranya, yang aib itu betul-betul dimiliki oleh saudaranya, ada pada saudaranya. Itulah riba. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Jika tidak ada pada saudaramu, maka itu kamu telah melakukan kebohongan. Hoax, orang kata sekarang hoax gitu, kebohongan. Jadi kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Ya. Yaitu apa? Mengungkapkan aib saudaranya. Kalau itu benar adanya, itulah ghibah. Kalau seandainya tidak benar, adalah dia melakukan suatu kebohongan. Allah katakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah. Janganlah sebagian kalian melakukan ghibah kepada sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maita. Apakah salah seorang kalian suka memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, sedangkan kalian membencinya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini jelas larangan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ghibah. Dan orang yang melakukan ghibah suka menceritakan aib-aib saudaranya di belakangnya, itu sama saja dia memakan daging bangkai saudaranya. Artinya apa? Allah akan berikan balasan nanti seperti itu di akhirat. Allah masukkan ke dalam neraka, kemudian makannya ada dalam bentuk apa? Daging busuk. Itu bagiannya.
karena suka melakukan ghibah, mengungkapkan aib-aib saudaranya. Kemudian Allah, ujung ayat Allah ingatkan, wattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, artinya jagalah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab akibat daripada ghibah, karena dosanya besar. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima. Kalau seandainya itu terjadi, maka bertobatlah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang. Tentu taubat itu tidak cukup hanya istighfar, minta ampun Allah Subhanahu wa taala, tidak. Harus, karena ini berkaitan kehormatan orang lain, harus dia meminta halalkan. Ya, meminta halalkan. Nah, kepada orang yang dilakukan ghibah, minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ayat ini kalau kita renungkan ya, dari mulai ayat apa? Dari mulai ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini satu ayat ini, yaitu surah apa? Al-Hujurat ayat 12, itu ada 3 larangan langsung berturut-turut. Berturut-turut berangkai. Yang pertama, Allah katakan apa? Su'udzan. Allah larang su'udzan. Kemudian Allah larang tajassus. Kemudian Allah larang apa? Ghibah. Kenapa Allah sebutkan ini dalam apa? Satu ayat. Kemudian kalau kita renungkan ini berurut ini. Ya, berurut. Artinya apa? Ghibah itu berawal daripada su'udzan. Kalau kita perhatikan ya. Ghibah itu berawal daripada su'udzan, prasangka buruk pada saudaranya. Ya. Jadi dia terima berita burung itu mentah-mentah, dia telan bulat-bulat ya. Nah, seharusnya dia apa? Prasangka baik pada saudaranya, tapi justru langsung dia prasangka buruk. Ya. Menganggap itu ada benar adanya. Tapi karena ingin lebih tahu lagi apakah betul atau tidak, akhirnya dia melakukan tajassus, ya. Mencari-cari berita, benar atau tidak. Nah, mencari-cari berita. Itu tajassus. Tanya sana, tanya sini. Gitu. Kemudian, setelah itu, ternyata dapat beritanya benar kan gitu. Taruhlah berkatakan benar. Akhirnya dia akan melakukan ghibah. Itu dia. Karena ghibah itu mengungkapkan aib seseorang yang ada pada dirinya. Karena sudah tajassus, ternyata benar adanya, akhirnya diungkapkanlah aib saudaranya. Kesana kesini, disebarluaskan aib saudaranya. Itu ghibah. Jadi ini apa? Dari sini awalnya, daripada prasangka buruk. Seharusnya apa? Seharusnya prasangka baik terlebih dahulu pada saudaranya. Kalau ternyata benar adanya, kan gitu kan, sudah ditutup rapat-rapat. Ya. Karena Rasulullah SAW perintahkan, man satara aiba akhi, satarallah aibahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya, baik dunia maupun di akhirat. Aib siapa sih yang mau diungkapkan gitu? Tentu kita juga tidak akan mau aib kita itu diungkapkan. Justru kita kalau ada aibnya, justru kita berusaha untuk menutupi serapat-rapatnya. Tidak ada yang tahu. Hanya diri kita sendiri yang tahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menutupi. Dan tentu kita sangat marah sekali kalau aib kita itu disebarluaskan. Tentu manusia punya kesalahan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Ketika punya kesalahan, maka sebaiknya apa? Ditutupi aib tersebut. Maka orang lain jangan sekali-kali mengurusi urusan orang yang tidak ada urusannya. Maka Rasul mengatakan, husnul islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala Islam. Sebaik-baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan urusan yang tidak ada urusan bagi dia. Enggak ada urusan baginya, sudah. Enggak usah ikut campur urusan orang apalagi berkaitan aibnya. Orang berusaha untuk menutupi aib mereka sini, kenapa kita berusaha untuk membuka aibnya? Maka itu sangat tercelah. Maka ini termasuk dosa besar. Termasuk apa? Ghibah itu termasuk dosa besar sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair.
al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman di akhirat. Karena dosa besar itu adalah ada hukuman dunia dan akhirat, atau hanya hukuman dunia atau hanya hukuman akhirat aja. Jadi ada hukuman dunia dan akhirat, atau hanya ada hukuman di akhirat tapi tidak ada hukuman dunia. Umpamanya tidak ada hukum qisas, terkena tidak ada cambuk, ya, tidak ada cambuk, tidak ada hukum lainnya. Nah, yang ada hukum akhirat seperti ancaman, seperti ghibah ini. Orang melakukan ghibah, ya kan? Secara Islam hukuman dunia itu tidak ada hukuman cambuk dan sebagainya. Tapi ada hukuman di akhirat, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk minal kabair. Ada yang hukuman dunia seperti mencuri, potong tangan, seperti dia berzina, dia dicambuk. Nah, ada hukuman dunia tapi juga ada hukuman akhirat. Itulah termasuk itu jadikan standar oleh ulama menentukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Nah, itu termaktub dalam kitab Al-Kabair, yaitu karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Jadi ayat surat ini Al-Hujurat ayat 12 dijuduli 3 perkara yang dilarang oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, dan itu saling berkaitan. Diawali oleh su'udzan. Kalau sudah su'udzan akan dilakukan tajasus karena ingin tahu apakah benar itu berita tersebut. Nah, cari berita, tanya sana, tanya sini, ternyata benar. Akhirnya dia melakukan ghibah. Setajasus disebarluaskannya aib saudaranya. Ya. Baik, selanjutnya adalah an-namimah. Silakan. Tafadholi Andra. Naam, Ustaz. Naam. Ahada asyara an-namimah. Qala ta'ala wa la tuti' kulla halafin mahin. halafin mahin. Naam. Hamazin masya'in binamim. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namimah. Namam. La yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannata namam. An Abni Abbasi radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Nah. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol Ummu Aqsa. Tafadholi. Naam, Ustaz. Ahada asar atau ihda asar boleh, Ustaz? ماذا؟ 11. رقم 11. رقم 11. النميمة. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatir min baulih. Naam. Barakallahu fiik. Amin wa fiik barakallah. Silakan. Tafadhol Nurdin. Mawjud Nurdin.
Tafadholi Masnah Laila. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raqmu ahada asyara an-namimah qala ta'ala wala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'im binamin wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata nammam ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqal amma innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir ahaduhuma fakana yamshi bin namimah Naam. mal akharu fakana la yastatiru min bawli. Baik. Khalas, Ustaz. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Bisa barakallahu Ustaz. Sudah berapa orang baca? 3. Saya boleh tambah satu lagi. Nurdin. Bismillah. An-namimatu qala ta'ala wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata tammam. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala amma innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma akharu fakana la yastatiru min bawli. Iya, ahsan, barakallahu fikum. Yang ke-11 minal akhlaqil madhmumah adalah an-namimah, yaitu adu domba. Ya, menyebarkan aib saudaranya ke sini, kemudian aib saudara yang lain yang juga disampaikan ke orang lain, sehingga terjadi percekcokan antara keduanya. Ya. Suka adu domba, namimah. Qala ta'ala wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamin. Kata Allah, janganlah kau patuhi, jangan kau taati kulla halafin, setiap orang yang suka bersumpah, ya, suka bersumpah, mahinin, dan suka menghina, mencela, hammazin, masya'in, yang suka mahin, mencela, hammazin, yang suka kulla halafin, orang yang suka bersumpah, mahinin, yang suka menghina, ahana, menghina, hammazin, suka mencela, masya'in, yang suka berjalan ke sana ke sini untuk mencelah, itu maksudnya. Ya. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke orang seseorang, sampai kenapa sifat-sifat buruk orang lain, kemudian pergi ke orang lain juga menyampaikan buruk orang yang lain, begitu kerjanya. Masya, yang suka jalan ke sana ke sini untuk menyebarkan fitnah. Masya'in binamim, untuk menyebarkan fitnah, dan maka adu domba. Jadi ketika dia tidak senang kepada saudaranya, maka disebarkanlah ke sana, kemudian setelah ceritakan nanti ke orang lain, cerita lain lagi. Iya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannatan namam, kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang suka namam, yaitu mengadu domba. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain, melewati 2 kuburan. Faqala, kata Nabi, amma innahuma la yu'adzabani, adapun
kedua orang ini sesungguhnya la yu'adzabani, sedang diazab. Ya. Tentu Allah, Rasulullah SAW mengetahui itu dari wahyu Allah melalui Jibril, kan gitu. Jadi wahyu di sini tidak mesti wahyu seperti Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi SAW bisa mendengar di saat itu, sebagaimana Rasulullah pernah melihat surga neraka di Raudhah. Ya. Di Raudhah Allah tunjukkan ya, kepada Nabi SAW tentang surga dan neraka di Raudhah itu. Nah, ini supaya Rasulullah bisa menyampaikan kepada umatnya bagaimana tentang neraka, bagaimana nikmatnya surga. Nah, demikian juga ini. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Jadi Nabi SAW melewati dua kuburan, ya. Salah satu kedua kubur tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Keduanya tidak diazab nah, dikarenakan perkara besar, enggak. Bukan apa? Perkara besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah seorang keduanya adalah fakana, dulunya dia yamshi bin namimah, dia jalan ke sana kemari untuk mengadu domba, ya, saudaranya. Menyebarkan aib. Ya. Wa ammal akhar, adapun lainnya fakana la yastatiru min bauli. Adapun yang lainnya itu yang kedua, fakana, dulunya dia la yastatiru min baulih. Dalam hadis lain dia makna yastahzi, yaitu apa? Liyastabra, tidak bersuci daripada pipisnya. Jadi ketika buang air kecil itu dia tidak istinja. Tidak apa? Istinja, yaitu tidak membersihkan najisnya. Langsung dia apa? Pakai pakaiannya. Kalau laki-laki langsung pakai celana, kan gitu. Nah, ini ternyata efeknya itu besar. Nah, efeknya besar. Ini sebetulnya kan bukan perkara besar amat dunia ini, kan gitu. Tapi efeknya besar, yaitu siksaan yang Allah berikan di akhirat. Karena itu najis. Sebagai seorang muslim, hendaknya dia senantiasa bersuci ketika setelah buang air besar atau kecil, hendaklah dia istinja, itu bersuci. Kalau sudah demikian dilakukannya, tidak istinja, ini sudah menunjukkan bahwa orang ini tidak pernah ibadah. Itu dari situ udah ketahuan itu. Kalau orang beribadah, pasti dia tidak melakukan seperti itu, ya. Tidak akan pernah melakukan seperti itu. Tapi kalau dia tidak pernah ibadah, nggak pernah sholat, ya wajar aja itu. Ya, dia melakukan seperti itu. Nah, kita lihat ada sebagian supir-supir, ya, supir-supir angkot, supir truk, ya. Ya itu ketahuan kalau orang-orang nggak ibadah itu. Jadi ketika dia terdesak pada kecil, udah ditancap aja di ban mobil tuh, buang ke situ. Habis itu dia pakai celana. Nah ini, tapi kalau orang ibadah dia pasti kemana dia? Pasti dia ke masjid atau ke mushola, dia cari tempat, ya, atau di terminal. Jadi tempat yang untuk buang kecil ini. Itu kalau orang ibadah biasanya, umumnya seperti itu. Atau kalaupun dia tidak bisa karena di jalan, ya, dia dicari tempat berlindung, kemudian dia mungkin bawa dia botol aqua, dia apa? Istinja itu. Nah ini termasuk apa? Termasuk dosa besar, yaitu melakukan namimah. Di alam kubur pun Allah sudah siksa dia. Bagaimana nanti di akhirat? Kenapa? Ini berkaitan dengan kehormatan orang lain. Ya, dan efeknya adalah besar. Itu apa efeknya? Yaitu memecah belah persaudaraan antara dua orang, mungkin atau lebih, ya, akibat daripada perbuatan yang tercela. Sementara Allah SWT menganjurkan untuk apa? Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah semuanya, kata Allah, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai.
Nah, itulah perintahkan. Berarti jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang berakibat bercerai-berainya persaudaraan, maka itulah mendapatkan dosa besar. Perbuatan itu adalah merupakan perbuatan tindakan dosa besar. Dan itu sangat dilarang, sangat tercelah. Ya. Seharusnya apa? Seharusnya yang disampaikan adalah baik-baik. Ya, dia pergi kepada orang ini, ya, dia puji saudaranya, temannya, nanti pergi ke temannya, dia puji kepada orangnya, teman yang dia kunjungi. Nah, seharusnya demikian supaya antara mereka apa terjadi persoalan yang kuat. Umpamanya ada dua orang, ya, ternyata hubungan kurang baik, kan? Kita ingin melakukan islah kepada keduanya. Kita datangi salah satunya, kita sampai ke Masya Allah, si Fula ini sering dia dipuji-puji, kamu tuh sering dipuji, sering menyebutkan kebaikan kamu, dan seterusnya. Nanti kita pergi juga pada saudaranya juga demikian, kita sampaikan, Masya Allah, orang yang saya pernah datang ke rumahnya, Masya Allahnya baik dan sebagainya. Ya, dan ternyata dia memuji-muji anti dan sebagainya, kan gitu kan. Nah, itu dalam rangka apa? Untuk islah, kan gitu. Jadi bukan menyebarkan aib mereka satu sama lainnya, mengadu domba. Itu yang enggak benar, ya. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi pertengkaran, perpecahan di antara keduanya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah al-bughdu wal hasad. Dua lagi. Silakan. Tafadholi Salsabila. Wal bu'du la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi liyal. Layalin. Thalathi layalin. Naam. Al-hasadu wa huwa tamanni zawalin ni'mati an sahibiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Ahsan. Barakallah. Tafadholi Rizka. Wal bugdu la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Al-hasadu wa huwa tamani zawali ni'mati an sahibiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Naam, ahsan. Barakallah fiik. Tafadholi Sri. Naam, silakan. Isnaina asyara ya Ustaz. Naam, rakam al-thani asyara. Thani asyara. Wal bughdu la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana wa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Rakam salasi asyara. Naam, salasa asyara. Rakam salasa asyara. Al-hasadu wa huwa tamanni zawalin ni'mati an sahibiha
Qala Rasulullah sallallahu alaihi Allahu wasallam wasallam. Iya. wala taha Nah, wala apa? tahasadu. Wala Tahasadu. wala tahasadu wala tabaghadu wala tadzabaru fakunu ibadallahi ikhwana. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati wa kullul hasanati kama ta'kulun narul khotoba. Fa innal hasada ya'kulul hasan. Naam. Silakan satu orang lagi. Mungkin Abdul Qadir. Ikra. Tidak ada yang angkat tangan, Ustaz. Apa? Belum ada yang angkat tangan. Mantap. Ya, silakan. Muhammad Taufik. Naam. الثاني عشر والبغض لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. الثالث عشر الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنة كما تأكل النار الحطب. Barakallah. Baik, yang ke-12 ada al-bughd. Al-bughd yaitu benci. Allah kata, Rasulullah SAW bersabda, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu sama lain. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling dengki. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, itu tidak bertegur sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadi kalian hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, yaitu meninggalkan saudaranya fauqa 3 layalin, lebih daripada 3 hari. Arti meninggalkan sini adalah tidak bertegur sapa. Nah, ini al-bughdu termasuk sifat tercelah. Ya. Karena seorang muslim Allah perintahkan dan Nabi perintahkan untuk tidak saling membenci. Justru apa? Saling apa? Mencintai satu sama lainnya. Bahkan Rasulullah perintahkan apa? Supaya untuk tumbuh rasa sayang satu sama lainnya, ala tahadu tahabbu. Nah, berilah kalian hadiah, saling beri hadiah satu sama lainnya. Kalau berkunjung bawalah semacam buah tangan kan gitu. Ya, untuk menumbuhkan rasa apa? Rasa sayang satu sama lainnya. Nah, kebalikan adalah bughdu, itu dilarang. Maka kata Rasulullah, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu sama lainnya. Kalau ada permasalahan, selesaikan permasalahannya. Selesaikan permasalahannya sehingga tidak berlarut-larut. Nah, bagaimanapun tidak ada manfaatnya ketika saling benci satu sama lainnya. Kalau sudah saling benci satu sama lain, akhirnya tidak akan mau bertegur sapa. Maka Rasul katakan, wala tadabaru, jangan kalian saling memalingkan muka. Saling malingkan muka. Tidak bertegur sapa. Dan hanya dibolehkan kalau tak bertegur sapa, hanya bolehkan 3 hari. Lebih 3 hari diharamkan Islam. Diharamkan Islam. Maka itu kalau ada hubungan selama hari ini tidak baik sampai bertahun-tahun, maka selesaikan perkara tersebut, ya. Selesaikan sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi permasalahan, ya. Tidak ada gunanya kalau tidak bertegur sapa itu dilanjutkan sampai berepisode, ya. Sebulan, 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, ya. Wal iyadzubillah, untuk apa? Tidak ada gunanya. Karena itu dilarang dari Islam. Maka itu ketika ada masalah itu sebaiknya diselesaikan, ya. Maka bertegur sapalah seperti biasa kembali. Ketika bertemu ucapkan salam, ya. Ya. Kemudian yang ke-13 ada al-hasad, dengki. Apa masalah hasad ini? Huwa
tamani zawalin nikmat, berharap hilangnya nikmat an sahibiha, daripada pemiliknya. Nah, itu hasad. Terkadang tidak senang kalau saudaranya memiliki nikmat. Terkadang bertetangga itu bisa juga terjadi. Tidak senang kalau tetangganya memiliki kelebihan nikmat. Ya, umpamanya tetangganya beli kendaraan baru atau mobil atau motor dan seterusnya, ya. Seharusnya Seharusnya seorang mukmin itu merasa gembira bahwa saudaranya sudah berubah kehidupannya, yang tadinya susah sekarang kehidupannya agak lumayan baiknya. Seharusnya senang kan gitu. Tidak hasad, tidak dengki. Dan itu terlihat sifat dengki itu terlihat. Kalau tetangganya beli itu, nah maka berusaha dia membeli. Nah, dia godo-godolah suaminya. Nah, itu sudah terlihat, itu sudah ada lihat bibit-bibit hasad itu. Nah, tidak mau bersaing, tidak mau disaingi. Merasa dia disaingi. Ya, padahal tidak demikian, karena bisa jadi tangga itu dia sangat butuh kan itu. Sangat butuh terjadi. Akan tetapi karena ada nikmatnya, maka dia belilah. Maka itu tidak boleh hasad seperti itu. Seharusnya seharusnya ucapan selamat ya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Qala Rasulullah bersama wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, wala tabaghadu, jangan saling benci, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Itu tidak bertegur sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa qala Nabi sallallahu bersabda Nabi sallallahu iyyakum wal hasad, kata Nabi. Ya, jauhilah sifat hasad. Iyyakum wal hasad, jauhilah sifat hasad, kata Nabi. Fa innal hasada ya'kul hasanat. Sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Kata ini cukup masyhur ya. Al-Bazzar, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan juga kitab Al-Adab dan Abu Daud. Akan tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang jelas khilaf daripada ulama kajian hadis. Akan tetapi sekalipun hadis ini lemah, ini ada mengandung nasihat ya. Dan maknanya benar kan gitu. Mengandung nasihat supaya jadi pelajaran untuk bisa direnungkan hadis ini. Iyyakum wal hasad. Jauhilah sifat hasad. Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Ya, itu kalau sudah hasad dengki, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik selanjutnya. Ya. Bisa jadi dia memburukkan saudaranya, artinya menceritakan keburukan saudara yang dia hasad kepadanya. Ya, akhir kebaikannya habislah. Ya, apalagi nanti di akhir akan jadi orang muflis, jadi bangkrut dan gitu. Kenapa? Kena bayar hutang. Apa hutangnya? Hutangnya adalah melakukan kezaliman pada saudaranya. Kezaliman pada saudaranya. Nanti kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah, kemudian kalau ternyata belum selesai permasalahannya, maka keburukan orang itu akan ditimpakan kepada dia. Keburukan orang yang dilakukan kezaliman terhadapnya itu akan ditimpakan kepada orang yang melakukan kezaliman. Akhirnya menjadi orang yang muflis dan tidak akhirat. Waliyadzubillah. Jadi hasad ini tidak akan menjadikan seorang tenang dalam hidupnya. Kalau sudah hasad itu hatinya panas itu. Nah, panas hatinya. Akhirnya benci pada saudaranya. Benci pada saudaranya. Kemudian akhirnya dia sendiri akhirnya hidup tidak tenang. Ya, memikirkan orang yang dihasad olehnya. Apa gunanya seperti itu? Karena nikmat itu Allah berikan kelebihan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak boleh hasad kepada orang yang Allah berikan kelebihan kepadanya. Karena itu merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita hasad berarti kita tidak mau menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Berarti secara tidak langsung itu sadar atau tidak berarti berarti dia semacam dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih dia saja diberikan nikmat sementara aku enggak diberikan nikmat, kelebihan dan seterusnya. Yang jelas hasad ini adalah perbuatan
sifat yang sangat tercela di dalam Islam. Termasuk juga dosa besar. Karena ada ancaman di akhirat. Tapi saya kira sampai di sini ya. Mungkin ada 1-2 barangkali. Ada sekitar 4 menit. Ya. Yudi, Ustaz, izin Ya. bertanya. Ya, silakan Pak. Di bagian tentang marah, disampaikan hadis tentang sahabat yang meminta nasihat. Ada hadis lain yang saya pernah dengar, la taghdab walakal jannah. Apakah demikian ada, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya. Saya tidak mendapatkan riwayat seperti itu. Sepertinya hadis itu adalah lemah ya, tapi bisa dicarilah itu. Yang jelas hadis itu cukup masyhur ya. La taghdab walakal jannah, dan itu diajarkan kepada anak-anak anak-anak TK dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa lihat ya. Itu hadisnya tidak kuat, lemah itu. Ya. Saya tidak mendapatkan hadis yang kuat itu. Yang benar ada ini. Ini yang hadis yang kuat. Ya. Itu Iya. Rasulullah la taghdab, la taghdab, la taghdab. Iya. Itu yang hadis yang sahih, yang kuat. Riwayat siapa ini? Al-Imam Bukhari. Adapun la taghdab walakal jannah, ya. Itu hadisnya lemah itu, ya. Kalau mau kalau mau jelas nanti bisa dilihat ya, Pak. Ya. Atau dicari di Maktabah Syamilah gitu kan. Ada tidak riwayat seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Makanya anak anjurkan kalau ingin mengajarkan anak-anak sekolah, maka dilihat terlebih dahulu ya. Jangan ambil saja hadis-hadis yang sudah tersebar luas, lalu ikut-ikutan kita mengambil, memetik hadis itu. Seharusnya harus dirujuk kembali, lihat ya apakah benar hadis sahih atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Hana Ustadz Pri. Ya. Ustadz, tadi apa bedanya ini wala tabaghadu wala tahasasu itu pakai ta. Kemudian yang lainnya lagi Nabi itu pakai iya. Yang mana itu? Contohnya Ustaz. Ayah juro akhahu fauqa salasi layali. Ya. Itu maksudnya gimana ya Ustaz? Kalau la tabagh itu kan perintah kan, itu larangan. Itu larangan nahi. Ya. Maka Rasul mengatakan la tadabaru wala tahasadu wala tabaghadu, itulah nahinya. Larangan, janganlah kalian ya. Kalau yang tadi ini itu konteksnya bukan fi'il amar, bukan fi'il nahi. Ya, bukan fi'il nahi. Walaupun maknanya adalah larangan. Jadi larangan itu ada kalanya berbentuk fi'il nahi. La taghdab, kan gitu. Jangan kau marah, ya kan? Jangan kau marah. Ada kalanya bentuknya bukan bentuk nahi. Ya, khabar tapi maknanya adalah larangan. Sebagaimana hadis Nabi alaihissalam, ya kan? Nah, ungkapkan bagaimana tadi? Wala yahillu kan? Nah, tidak halal, artinya tidak boleh kan? Ya, la di sini bukan la nahiyah ya, tapi maknanya sudah jelas. Karena Rasul kata la yahillu, tidak halal. Berarti tidak boleh kan gitu. Bagi seorang muslim ayah jurah, ya, menjauhi saudaranya lebih daripada 3 hari, artinya tidak bertegur sapa ya. Ya. Jadi larang itu bisa bermacam bentuk ya, bisa bentuk fi'il nahi, ya. Bisa juga dalam bentuk lainnya. Nah, Ustaz, syukran. Ya, afwan. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Ustaz, bolehkah kita hasad kepada seseorang yang mendapatkan rezeki karena KKN, Ustaz? Karena KKN. Hatta pun itu tidak boleh ya. Tidak boleh hasad seperti itu. Inti hasad seperti itu tidak boleh. Ya.
Ya. Tetap saja tidak boleh. Adapun perbuatan dia tetap ada perbuatan yang tidak baik kan gitu kan? Ya. Ya, apakah lalu kita hasad dengki itu lalu apa kita berbuat seperti dia juga? Kan gitu. Justru apa? Justru sebaiknya kita apa? Kalau kita bisa adalah memberikan nasihat kepadanya agar dia tidak melakukan seperti itu. Itu sebaiknya. Ya. Sebab hasad itu akan apa? Akan terus ada dalam hatinya bersifat benci. Ya. Terus merasa sifat benci. Kalau saudara kita dalam apa melakukan kesalahan, sebaiknya apa? Sebaiknya beri nasihat dia atau ingatkan dia bahwa itu tak diperbolehkan dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Afwan Ustaz. Iya. Intal waktu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan baik disengaja maupun yang tidak disengaja, terutama berkaitan dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Kita akhiri dengan doa subhanakallah wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu. Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu